إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita rizki dan mengatur seluruh urusan kita, dan yang telah memberikan kita jalan kebenaran. Kita bisa mengikuti agama Islam, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bertakwalah kepada Allah dengan senantiasa istiqamah, menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menuntut ilmu, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita mungkin melihat ketika seseorang mengikuti suatu kebatilan, mengikuti suatu kesalahan, padahal orang tersebut mengetahui bahwasanya ini adalah sesuatu yang salah dan yang dia tinggalkan adalah sesuatu yang benar. Kita yang melihatnya merasa heran. Kenapa ada orang seperti ini? Kenapa ada orang yang merelakan diri mengikuti kebatilan, mengikuti kesalahan? Atau kenapa orang ini lebih rela dihukum daripada dia menyelamatkan diri? Ini terjadi pada urusan dunia atau juga dalam urusan agama. Maka kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki hidayah, yang memiliki petunjuk, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesesatan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita tidak perlu menghitung jumlah orang yang mendapatkan hidayah ataupun yang mendapatkan kesesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya neraka itu penuh. Neraka itu penghuninya banyak sekali. Adapun penghuni surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum, kalian itu orang-orang yang menghuni surga seperti telapak tangan yang diletakkan di kulit sapi. Ya, adapun seluruh bagian kulitnya itu adalah penghuni neraka. Adapun yang ditempelin tangan itu adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghuni surga itu sedikit, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengetahui siapa orang yang akan menghuninya kecuali melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sudah meninggal dunia. Maka orang-orang yang hidup di setelah beliau seperti kita-kita ini, tidak ada yang bisa memastikan diri dia apakah akan masuk surga ataukah akan masuk neraka. Kalau masuk neraka, apakah akan selama-lamanya atau sebentar saja. Sehingga sungguh salah kalau ada orang yang mengatakan tidak apa-apa aku masuk neraka, sebentar saja paling, ya, dikarenakan dia merelakan diri untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang mungkar padahal dia tahu ini adalah suatu kemungkaran, ini adalah suatu kesesatan, kemaksiatan. Kalau dia lakukan, dia mendapatkan hukuman dari Allah, kemungkinan dimasukkan ke dalam neraka Allah.
tapi dia terus melakukannya. Maka yang seperti ini membuat kita heran. Kok ada orang yang bisa melakukan hal tersebut? Kok ada orang yang memberanikan diri menantang neraka Allah, hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan terkadang jamaah itu juga terjadi pada diri kita, hanya saja kita tidak melihatnya. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk muhasabah, introspeksi diri setiap hari atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya, suatu kesalahan meskipun kita tidak menantang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kesalahan itu diancam oleh Allah mendapatkan hukuman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afara'aita alladhi ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan seterusnya. Tahukah kamu tentang orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya sendiri, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah, dan juga orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menginginkan sesuatu, ya sudah, itu yang dia lakukan. Kalau tidak ingin, maka dia tidak melakukannya. Ya, jadi hawa nafsunya, keinginan dirinya, itulah yang dia ikuti, itulah yang dia perturutkan, bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkannya di atas ilmu. Apa maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kalau dia ini termasuk orang-orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kalau si fulan yang mengikuti kesesatan ini memang orang-orang yang condong kepada kesesatan tersebut. Oleh karena itu juga kita sering heran, ya, orang yang menyebarkan kebohongan, keburukan, mendakwahkan khurafat misalkan, tapi banyak yang ikut, banyak yang percaya dengan kebohongan tersebut. Dan kalau dikasih tahu tetap ngeyel, susah. Kenapa? Ini jawabannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan orang-orang yang mengikuti seperti orang yang diikuti. Sama-sama suka dengan kebohongan, sama-sama suka dengan kebatilan jamaah. An-nafsu junudun mujannadah. Jiwa itu berkelompok-kelompok. Kalau dia cocok bergabung, kalau tidak cocok maka dia berpisah. Kalau ada orang kok bisa mengikuti kebohongan, itu karena memang jiwanya itu condong kepada kebohongan tersebut, condong kepada kemaksiatan atau kekufuran tersebut. Adapun kita yang melihatnya, alhamdulillah, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengikuti kebohongan, kerusakan, kemaksiatan tersebut atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. May yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia adalah orang yang memang pantas mendapatkan petunjuk. Wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyyam mursyida. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mendapatkan seorang penolong yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Semuanya atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwasanya semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus banyak-banyak berdoa jamaah. Kita harus banyak-banyak mencari jalan untuk mendapatkan hidayah. Seperti dalam doa kita setiap hari, setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihayati dengan hati, betul-betul minta dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah untuk hati kita. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Apalagi syubhat itu jamaah di zaman sekarang berseliweran, ya, berita-berita bohong, berita-berita yang menyesatkan itu masuk di genggaman kita yang kapan saja kita baca, dan kita mungkin terkadang terpengaruh tetapi kita tidak menyadarinya.
Minta banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan curahkan rahmat-Mu kepada kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa merasakan bahwasanya Islam itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita menganggap nikmat itu adalah harta, uang, atau kesehatan. Tidak. Tetapi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang tunduk mengikuti arahan dari Allah, arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang sangat besar sekali. Tidak bisa digantikan dengan dunia maupun seisinya. Karena kalau seseorang tidak mengikuti Islam, maka dipastikan surga haram baginya. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang Islam. Ya, jiwa yang tunduk. Apa itu Islam? Yaitu yang berserah diri kepada Allah, tunduk, pasrah mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Islam ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja berubah. Bisa saja sesuatu yang lain yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali contohnya. Orang-orang yang tersesat setelah dia menunjukkan dia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, goyah imannya di akhir kehidupannya. Bahkan sebagian orang ada berita, ya, di masa tuanya dia membuat sekte baru dalam Islam. Ya, membuat aliran-aliran baru dalam Islam. Sedangkan kalau kita lihat orang seperti ini sudah bau tanah, tetapi justru menggunakan sisa usianya untuk mempengaruhi orang menuju kesesatan, menyimpang dari agama yang lurus, agama yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam apa? Islam A, Islam B. Bukan Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia usung, tetapi dia mengusung Islam yang berbeda. Na'udzubillah. Ini suatu kesalahan, jamaah. Ini suatu yang sangat membahayakan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu kita juga bisa punya potensi untuk terjadi seperti itu. Siapa saja, jamaah? Siapa saja. Bisa jadi dia melakukan hal-hal yang buruk semasa akhir hidupnya, entah antum ataupun ana atau siapa saja yang ada di sini. Oleh karena itu kita harus waspada, berhati-hati, ya. Semua entah itu hidayah ataupun kesesatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah maka kita minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang dari mara bahaya lautan dan juga daratan, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan dari mara bahaya api neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa
هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأعنهم على تأدية أماناتهم ربنا هب لنا أئمة يحبوننا ونحبهم ربنا هب لنا أئمة يحبوننا ونحبهم وتحبهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.